Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala Ramadan sayyidus suhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang dikurniakan Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada siang hari dan dilanjutkan dengan qiyamul lail pada malam hari. Semoga hendaknya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah bagi kita, dan tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita memperoleh syafaat baginda sallallahu kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang kami hormati, untuk tausiah Ramadan kita pada kali ini kita mengangkat tema tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Bicara tentang tanggung jawab pendidikan anak, tentu itu mutlak berada pertama yang sebagai ujung tombaknya itu adalah orang tua. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah, hakul walidi ala waladihi ayyuh sanasmau wa ayyu allamahul kitab wa ayyu zawwijahu iza balag. Kewajiban orang tua terhadap anaknya yang pertama itu adalah membuat sebagus mungkin nama anak. Tentu tanggung jawab ini sudah kita lakukan dengan kita memberikan nama anak kita masing-masing. Kemudian yang kedua, tanggung jawab orang tua itu adalah ayyu allamahul kitab, mengajarkan anak ini ilmu agama. Nah, tentu tanggung jawab ini yang dipertanyakan kepada kita. Dan yang terakhir, tanggung jawab orang tua terhadap anak itu adalah ayyuzawwijahu iza balagha, menikahkan atau mengawinkan anak apabila sampai usianya. Kita berfokus kepada tanggung jawab yang kedua, kaitannya dengan mengajarkan anak ilmu agama. Makanya baginda Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita melalui Al-Quran dan sabda beliau terkait dengan tarbiyatul aulad atau pendidikan anak ini. Kita dapat mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya, ya, dalam surat Luqman ayat 13 sampai ayat 17 kita bisa melihat, mengamati seperti apa saja bimbingan, arahan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Baik, mungkin fokusnya kita bahas tanggung jawab pendidikan ini mencakup kepada 3 aspek sesuai dengan inti dari ajaran agama Islam kita. Aspek i'tiqadiyah, keimanan ataupun tauhid. Kemudian yang kedua adalah aspek syariah, ya, bicara tentang syariah. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek khuluqiyah atau akhlak, mengenai kepribadian anak. Yang pertama adalah aspek i'tiqadiyah, dan ini adalah asasi yang paling utama yang harus diberikan pendidikan kepada anak-anak kita, yaitu bicara tentang keimanan. Asasuddin ma'rifatullah, dasar agama itu adalah mengenal Allah. Maka dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, apa kata Luqman? Wahai anakku,
janganlah engkau menserikatkan, menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maknanya apa? Tanggung jawab terhadap pendidikan anak yang pertama itu adalah menanamkan nilai-nilai keimanan itu kepada diri anak. Bagaimana ketauhidannya, kesaksiannya bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, lebih awal, lebih dini ditanamkan kepada diri anak. Artinya anak harus meyakini pada dirinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selainnya. Itu poin pertama yang harus kita catat tentang tanggung jawab pendidikan terhadap anak. Kemudian berikutnya, tanggung jawab yang terkait dengan syariah. Aspek syariah, pengamalan ibadah yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwasanya aspek ibadah ini banyak sekali kandungannya. Bisa menyangkut tentang pelaksanaan sholat, bisa menyangkut tentang pelaksanaan puasa dan seterusnya. Kalau kita ambil dari pelajaran yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, di situ dimuat di dalam surat Luqman ayat ke-17. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, aqimis shalah. Betapa di sini sangat ditekankan, wahai anakku, laksanakanlah sholat. Ketika anak untuk tahap awal dibekali tentang i'tiqadiyah keimanannya, begitu mantap keimanan pada dirinya, maka berikutnya bagaimana kita mengajarkan anak untuk sholat. Murru auladakum bis sholati, kata Rasulullah. Perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat. Bukankah as-sholatu imaduddin? Sholat itu adalah tiang agama, kata Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat itu adalah sama dengan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap pendidikan anak harus menyentuh aspek khuluqiyah, akhlak. Bicara akhlak, similaritasnya, persamaannya dengan etika atau karakter atau attitude, sikap. Coba kita lihat di ayat yang ke-14. Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayya musir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalinya kamu. Bukankah Rasulullah menyebutkan ridho Allah fi ridho walidain? Ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua. Wasakhatullah fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah itu terletak kepada murkanya orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Betapa pentingnya seorang anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah akhlak utama yang harus dimiliki oleh seorang anak. Bagaimana orang tua bisa memberikan didikan yang baik kepada anaknya? Apakah itu aspek i'tiqadiyah keimanan yang mau ditanamkan kepada anak, atau syariah, pengamalan ajaran agama, ibadah yang akan ditanamkan kepada anak? Kalau sekiranya anak sendiri tidak beretika, tidak patuh taat kepada orang tuanya, maka nilai-nilai khuluq yang tertinggi, akhlak ini adalah penanaman nilai-nilai karakter untuk senantiasa anak ini patuh kepada orang tuanya. Makanya melalui forum yang terhormat ini, kepada kita semua, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, momen yang paling tepat bagi kita, bulan Ramadan ini, bulan
sebagai tarbiyatul aula, bulan untuk pesantren bagi anak-anak kita dalam menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang ringkas ini. Semoga dapat memberikan iktibar yang baik bagi kita semua. Dan sekiranya ada kekurangan kehilafan, kami mohon dimaafkan. Menanam padi di tengah sawah, padi ditanam, banyak hamanya. Andai ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.